memahami waktu, filosofi, makna, dan manajemen dalam perspektif Islam dan filsafat. Pengantar tentang waktu dan signifikansinya. Pembahasan kali ini mengangkat tema waktu, sebuah konsep yang sudah menjadi pokok perbincangan sejak zaman kuno hingga modern. Dalam diskursus filsafat dan ilmu pengetahuan, waktu seringkali dianggap konsep yang abstrak sekaligus fundamental. Tokoh-tokoh besar mulai dari Demokritos, Plato, Aristoteles, Agustinus, Ibnu Rushd, Newton, hingga Stephen Hawking pernah membahas dan memberikan pandangan berbeda terkait hakikat waktu. Dalam kajian ini, waktu tidak hanya dibahas dari segi ilmiah atau fisik, tetapi juga dari sisi filosofis, eksistensial, mitologis, sosial, dan keagamaan. Berbagai istilah seperti waktu objektif atau waktu yang tercatat dalam kalender dan jam, serta waktu subjektif atau waktu yang dirasakan secara personal menjadi kunci untuk memahami pengalaman manusia terhadap waktu. Konsep klarifikasi, definisi, atau clarifying konsep juga sangat penting guna menghindari kesalahan pemahaman yang umum terjadi dalam diskusi sehari-hari. Bab ini menggali secara mendalam mengenai beragam teori dan pandangan tentang waktu, termasuk contohnya dalam konteks budaya dan agama. Lebih dari itu, bab ini juga memberikan tips praktis tentang manajemen waktu berdasarkan ajaran Islam dan pengalaman tokoh besar, definisi dan problem filosofis tentang waktu. Kesulitan mendefinisikan waktu diungkapkan oleh Agustinus yang merasa saya tahu apa itu waktu, sampai ada yang bertanya dan saya tidak tahu menjawabnya. Ini menandakan bahwa pemahaman tentang waktu sebenarnya tidak sesederhana menyebutkan jam, hari, atau kalender. Waktu sering diasosiasikan dengan gerakan benda langit, matahari, bintang, namun Agustinus dan Gibran melalui gambaran metaforisnya menganggap waktu seperti cinta tidak bisa dibatasi, diukur secara mutlak, dan tidak bisa dibagi-bagi tanpa kehilangan esensinya. Malik bin Nabi menggambarkan waktu sebagai sungai yang mengalir merentasi segala hal, yang menjadi sumber semangat sekaligus membuat manusia terlena dan lupa akan nilainya. Konsep dasar yang muncul dari diskusi filosofis adalah bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat subjektif, sulit diukur, dan melekat pada kesadaran manusia. Mitos dan pandangan klasik tentang waktu dalam mitologi Yunani. Waktu disimbolkan melalui sosok Kronos atau Titan, penguasa waktu yang memakan anak-anaknya sendiri agar tidak tergantikan, menggambarkan waktu sebagai kekuatan yang bisa melahirkan sekaligus memusnahkan. Mitologi ini memperlihatkan waktu sebagai entitas yang sama penting dan menakutkan. Waktu bisa menjadi penelan jika manusia kalah mengelolanya. Perdebatan klasik filosof Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat waktu tercipta bersama alam semesta, yaitu abadi dan berjalan seiring penciptaan dunia. Aristoteles menolak pendapat ini dengan mengatakan bahwa waktu lebih dulu ada sebelum alam semesta diciptakan waktu. Jadi wadah adanya sesuatu. Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan metafisik klasik. Mana yang datang dulu, waktu atau alam semesta? Pandangan modern dan kontemporer mengenai waktu. Newton mendefinisikan waktu sebagai sesuatu yang absolut, linier, dan terpisah dari ruang, berjalan terus dan tidak kembali. Pandangan linier ini
menjadi dasar modern tentang waktu sebagai sumber daya yang terbatas yang harus dimanfaatkan dengan baik. Time is money. Berbeda dengan Newton, pandangan lain menekankan waktu sebagai sesuatu yang sirkuler, berputar dan berulang, sesuai dengan siklus kehidupan dan sejarah seperti dalam budaya Jawa dengan konsep cokro manggilingan yang berarti roda kehidupan berputar naik turun. Konsep waktu sirkuler ini memberikan harapan bahwa kegagalan atau kejatuhan bukan akhir dari segalanya, karena waktu akan berputar kembali, memberi kesempatan baru. 3 fase waktu menurut Agustinus dan maknanya. Agustinus membagi waktu dalam 3 fase: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia berargumen bahwa hanya masa kini yang benar-benar ada secara eksistensial. Masa lalu hanya hadir sebagai ingatan, sementara masa depan adalah prediksi atau harapan yang belum nyata. Pandangan ini menekankan pentingnya hidup di saat ini dan tidak terlalu dirundung penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Kisah ilustratif tentang seseorang yang tidak bisa tidur karena takut terhadap tombak dan ular di dalam kamarnya menjadi kiasan bahwa pikiran kita sering menimbulkan ketidaknyamanan yang sebenarnya belum terjadi. Waktu objektif dan subjektif. Agustinus membedakan waktu objektif atau yang tercatat oleh kalender dan jam, dan waktu subjektif atau perasaan waktu yang berlalu. Contoh praktis, seseorang yang ngaji mungkin merasakan waktu berjalan lama atau subjektifnya lambat, sementara orang yang sedang bergembira waktu terasa cepat. Atau saat macet di jalan, waktu terasa sangat lama. Kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama ratusan tahun menunjukkan perbedaan drastis antara waktu objektif atau secara kalender dan waktu subjektif yang mereka rasakan hanya seperti tidur semalam. Konsep eksistensial tentang waktu dari Heidegger. Heidegger mengenalkan istilah being in time yang menegaskan bahwa manusia eksis karena berada dan sadar dalam waktu. Manusia yang otentik adalah yang mampu menghayati pengalaman waktu secara sadar, mengambil keputusan secara mandiri, dan menata hidupnya dengan penuh makna. Sebaliknya, manusia yang pasif dan mengikuti arus tanpa kesadaran disebut tidak otentik, hanya ada dalam waktu tanpa benar-benar mengadakan dirinya sendiri. Ini menegaskan nilai eksistensial waktu sebagai faktor pembentuk identitas dan makna hidup. Waktu sebagai makna dan imajinasi sosial. Waktu tidak hanya dikaji secara fisik, tetapi juga secara makna sosial dan budaya. Kalender misalnya adalah sebuah hasil imajinasi dan kesepakatan manusia untuk mengstruktur waktu agar mudah diorganisasi. Ada berbagai macam kalender: Hijriah, Masehi, Jawa, dan lainnya, yang berakar dari cara pandang dan kebutuhan budaya masing-masing masyarakat. Mitos mengenai waktu seperti hari sial tanggal 13, hari keberuntungan, weekend, dan weekday adalah produk makna dan imajinasi manusia yang kultural. Teori relativitas waktu dan contoh dari Einstein dan Stephen Hawking. Einstein memberikan penjelasan sederhana tentang relativitas waktu. Sentuhkan tanganmu di kompor panas. 1 menit terasa seperti 1 jam. Duduk dengan gadis cantik, 1 jam terasa seperti 1 menit. Menggambarkan bagaimana pengalaman waktu sangat relatif terhadap kondisi individu. Stephen Hawking mengembangkan teori relativitas ruang waktu
dengan konsep segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Menurutnya, cahaya dari bintang yang kita lihat sekarang sebenarnya berasal dari masa lalu. Bintang tersebut mungkin sudah tidak ada lagi. Ini mengajarkan bahwa masa lalu tetap hadir dan mempengaruhi masa kini secara spasial dan temporal. Perspektif Islam tentang waktu. Dalam Islam, waktu memiliki beberapa istilah penting: ajal atau batas akhir hidup, dar atau durasi hidup, waktu atau kesempatan atau saat tertentu, dan asar atau waktu menjelang sore. Istilah ajal mengingatkan manusia bahwa hidup dan segala sesuatu memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Dar berarti rentang waktu dari awal hingga akhir sesuatu, mengingatkan bahwa segala hal kecuali Allah mempunyai permulaan dan akhir. Asar menjadi momen penting untuk mengisi waktu dengan amal baik sebelum waktu berakhir atau malam tiba. Tercermin dalam surat Al-Asr yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Imam Syafi'i menyatakan, al-waqt kasib atau waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak menggunakannya untuk memotong, ia akan memotongmu. Ini menjadi metafora untuk mendayagunakan waktu agar hasilnya bermakna. Manajemen waktu dari perspektif Islam dan tokoh ulama. Prinsip pertama adalah melakukan hal yang bermanfaat dalam menjalani aktivitas. Selalu tanyakan apakah aktivitas tersebut membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip kedua adalah efisiensi dan multitasking. Contohnya, para ulama seperti Khatib al-Baghdadi yang selalu membawa dan membaca buku kapan saja, serta Imam Sulaiman Ar-Razi yang dapat menghatamkan Al-Quran dengan multitask. Prinsip ketiga adalah keseimbangan. Manusia harus membagi waktu untuk Tuhan, kesehatan diri, keluarga, dan pekerjaan secara proporsional. Prinsip keempat adalah sesuai kemampuan dan konsistensi atau istiqomah. Amalan sekecil apapun yang dilakukan secara teratur lebih dicintai Allah daripada yang besar tapi tidak konsisten. Hadis dan nasihat Imam Ali serta Hasan Basri mengingatkan untuk beristirahat dengan bijak, menghindari kesibukan sia-sia yang menandakan Allah sedang mencuekinya. Refleksi dan nasihat praktis. Rasulullah SAW menasihati bahwa setiap orang memiliki saat-saat untuk fokus berzikir dan mengurus dunia dengan porsi yang seimbang. Tidak apa-apa memikirkan hal duniawi selama tahu waktunya. Inspirasi penting datang ketika kita mulai bertindak, bukan menunggu inspirasi datang. Semua manusia, termasuk tokoh besar dan nabi, memiliki 24 jam sehari, sama seperti kita. Perbedaan terletak pada bagaimana mereka mengatur dan memanfaatkan waktu. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs menjadi pengingat untuk menjalani waktu sesuai versi diri sendiri, bukan sekedar mengikuti arus atau hidup orang lain.